Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salamah, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sains Data semester 2 UPBJJ Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang program Java yang telah saya buat untuk tugas 1 tutorial online mata kuliah struktur data STSI 4104 kelas 304 dengan topik deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada program ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, deklarasi variabel bertipe float, 2. Deklarasi variabel bertipe string, 3. Array satu dimensi, 4. Array dua dimensi, 5. Linked list, dan 6. Hasil running program yang telah saya buat. Dalam pengerjaan tugas ini, saya menggunakan aplikasi berbasis Android, yaitu JV Droid. Berikut adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka. Terdapat keterangan public class, main, public static void, main string args. Public class artinya program ini dapat diakses secara umum. Nah, kata main di sini kita ubah sesuai dengan yang diperintahkan di soal, yaitu tugas 1 sebagai judul dari program yang dibuat. Simbol kurung-kurung awal di sini berfungsi untuk menandai awal dan akhir dari blok program. Semua kode yang berada di dalam kelas itu harus ada di dalam kurung-kurung awal. Nah, public static void itu artinya adalah kata static, artinya metode ini dapat dijalankan tanpa harus membuat objek dari kelas. Kata void berarti metode ini tidak mengembalikan nilai. String dengan kurung siku, args artinya parameter berupa array string. Tanda kurung siku menunjukkan bahwa args adalah sebuah array. Yang pertama, saya akan melakukan pengkodean deklarasi variabel float. Deklarasi variabel float ini bernama struktur baris. Pada kode saya menuliskan sebagai berikut. Di sini kata float adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Struktur baris adalah nama variabelnya. Tanda titik koma di akhir baris menandakan akhir dari satu perintah dalam Java. Variabel ini hanya dideklarasikan tanpa diberi nilai, karena dalam soal juga tidak diminta untuk mengisinya. Berikutnya adalah deklarasi variabel bertipe data string dengan nama susunan kata baru yang berisi teks pemrograman struktur data Java. Kodenya adalah sebagai berikut. String digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau kalimat. Teks untuk teks harus ditulis di dalam tanda petik 2. Tanda sama dengan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Dengan baris kode ini, variabel susunan kata baru menyimpan sebuah kalimat sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal. Setelah itu, saya membuat array satu dimensi dengan nama 8 angka bertipe data integer yang berisi 8 buah angka. Kodenya adalah sebagai berikut. Tipe data integer ini menandakan bahwa array berisi bilangan bulat. Tanda kurung siku di sebelah tipe data menunjukkan bahwa ini adalah sebuah array. Nama array adalah 8 angka. Tanda kurung kurawal digunakan untuk mengelompokkan nilai-nilai array. Dan setiap nilai dipisahkan oleh tanda koma. Karena hanya satu baris, maka array ini disebut array satu dimensi. Berikutnya, saya membuat array 2 dimensi dengan nama 2 angka, bertipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kodenya ditulis sebagai berikut. Pada deklarasi ini, terdapat 2 pasang kurung siku yang menandakan bahwa array tersebut memiliki 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Setiap baris dituliskan dalam kurung kurawal masing-masing. Walaupun isinya berupa angka, tipe data yang digunakan adalah string,
sehingga setiap angka dituliskan di dalam tanda petik 2. Dengan bentuk ini, array memiliki 3 baris dan 3 kolom sesuai dengan perintah pada soal. Selanjutnya, saya membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka. Linked list merupakan struktur data yang bersifat dinamis, sehingga jumlah datanya bisa bertambah atau berkurang. Deklarasinya adalah sebagai berikut. Linked list adalah tipe struktur datanya, dan integer menunjukkan bahwa linked list ini menyimpan data bertipe integer. Kata new digunakan untuk membuat objek baru. Tanda kurung sikulanchip digunakan untuk menentukan tipe data generik yang disimpan dalam linked list. Setelah linked list dibuat, saya menambahkan data ke dalamnya menggunakan metode add. Kodenya sebagai berikut. Metode add berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam linked list secara berurutan. Data yang dimasukkan sesuai dengan yang diminta pada soal. Setelah semua kode ditulis dengan benar, hal yang perlu diperhatikan adalah kita sudah menuliskan perintah import java util linked list di baris paling pertama. Perintah import ini digunakan untuk memasukkan library atau pustaka bawaan Java ke dalam program yang kita buat. Java memiliki banyak library standar yang sudah disediakan, dan salah satunya adalah package Java Util. Di dalam package Java Util terdapat berbagai struktur data seperti array list, linked list, dan scanner. Karena pada tugas ini saya menggunakan struktur data linked list, maka kelas linked list harus diimport terlebih dahulu. Jika baris import ini tidak dituliskan, maka program akan mengalami error karena Java tidak mengenali apa itu linked list. Dengan kata lain, perintah import berfungsi agar kita dapat menggunakan fitur atau kelas tertentu tanpa harus menuliskan kode pembuatannya secara manual. Setelah program dijalankan, hasil output yang muncul adalah sebagai berikut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan linked list berhasil ditampilkan sesuai dengan perintah pada soal. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik dan telah memenuhi syarat ketentuan tugas praktik 1. Demikian penjelasan kode program Java yang telah saya buat. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan memenuhi kriteria penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.